Yang pertama zakaun, kecerdasan. Nanti guru-guru di LMK akan memberikan pelajaran kaligrafi dari yang dasar. Itu kita harus menangkapnya dengan cerdas. Dicatat, diingat-ingat, dihafalkan, dipraktekkan. Jadi begitu guru menerangkan, tangkap dengan cerdas. Itu syarat pertama. Dan yang kedua hirsun atau tomaun atau irodatun qawiyatun, keinginan yang kuat untuk memperoleh sesuatu, keinginan yang bulat untuk memperoleh hasil. Maka tidak ada orang sukses yang tidak punya keinginan. Hanyalah yang keinginannya kuat, dialah yang akan sukses. Orang tidak akan masuk surga kalau tidak ingin masuk surga. Maka harus berjuang supaya masuk surga dengan keinginan yang kuat. Orang yang haji itu ternyata setelah dilihat satu persatu itu punya keinginan yang kuat. Begitu niat langsung daftar, pergi. Di Al-Azhar Jakarta ada sebuah sekolah Al-Azhar namanya. Itu sekolah untuk orang-orang elit, sehingga yang sekolah di situ hanyalah orang-orang kaya. Suatu saat yayasan berunding untuk memberikan hadiah kepada seluruh karyawan. Karena kita sudah maju, maka sekarang sudah waktunya kita memberikan hadiah kepada karyawan kita. Untuk tahun ini kita kasih haji, tetapi satu orang saja dulu. Maka diundilah siapa yang kira-kira mendapatkan haji untuk tahun ini pada waktu itu. Ternyata ketika diundi, yang mendapatkan bagian itu satu orang tukang cukur rambut. Maksud tukang cukur rumput. Jadi yang berangkat itu tukang cukur rumput, bukan direktur, bukan kepala sekolah. Nah, ini menarik perhatian. Beberapa wartawan datang ke rumahnya untuk bertanya, kok bapak yang terima nasib untuk berangkat haji? Padahal direktur banyak, guru banyak, kepala sekolah juga banyak. Kok kenapa bapak yang dapatnya? Setelah diteliti oleh wartawan itu, ternyata di antara seluruh karyawan yang suka berdoa menangis pada Allah ingin haji, hanya satu orang, tukang cukur rumput itu. Maka Allah mendengar tekadnya dan dia yang berangkat haji. Tekad itu. Begitu juga nuntut ilmu sama. Hanya dengan tekad ilmu akan diperoleh. Dengan main-main ilmu tidak akan diperoleh. Apalagi kalau diiringi dengan maksiat. Itulah makanya Imam Syafi'i pernah suatu saat merasa kepalanya itu butek, otaknya kenapa nggak jalan. Setiap menghafal susah sekali masuk ke hati dan pikiran. Ada apa ini? Maka dia lapor kepada gurunya yang bernama Waqi'. Syaqautu ila Waqi'in su'a fibzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku lapor kepada Waqi', guruku, tentang sulitnya hafalanku. Maka Waqi' memberi aku nasihat supaya aku meninggalkan maksiat. Nah, falam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Karena ingatlah bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada si tukang maksiat. Maka selama nanti belajar di LMK harus sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, dan awas hindari segala macam maksiat. Kita sudah tahu jenis-jenis maksiat, tidak perlu saya terangkan di sini satu persatu. Satu ini, dua ini, nggak usah itu. Sudah tahu semua. Maksiat paling berat tuh apa? Maksiat yang ringan tuh apa? Udah tahu semua. Saya kira semua sudah hafal jenis-jenis maksiat tersebut itu. Karena sekarang itu segala macam maksiat dan kejahatan itu berada di depan kita. Dunia tanpa batas zaman sekarang ini, New World Order, dapat melihat apapun. Segala kebaikan kelihatan di depan mata.
kejahatan dan maksiat nampak di depan dan kita dengan mudah bisa menirunya. Maka zaman sekarang itu zaman digital, kita bisa menjadi orang baik karena contohnya ada, tapi kita juga bisa jadi orang jahat karena kelihatan contohnya. Maka pilihlah yang baik. Nah, kalau pilihlah yang baik, taribat yadaka, engkau akan beruntung. Nah, oleh karena itu maka nanti selama belajar akan banyak godaan-godaan dan kita maju terus pantang mundur tanpa melihat godaan-godaan itu supaya kita sukses. Nah, itu jadi ilmu harus betul-betul dijaga dengan tidak melakukan keburukan-keburukan atau maksiat. Nah, kemudian yang ketiga, syarat ketiga ijtihadun, yaitu kesungguhan. Hanyalah orang yang berusaha dia yang dapat. Kiai Haji Zainuddin MZ mengatakan sukses itu tidak wajib. Yang wajib adalah berjuang dan berusaha. Betul. Jadi sukses itu tidak wajib. Kita diwajibkan berjuang dan berusaha. Tetapi sukses akan diberikan hanya kepada orang yang berjuang dan berusaha. Maka berusaha saja, terus berusaha. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul hayati liman yatakasal. Berjuanglah dan jangan malas-malesan, karena penyesalan bagi orang yang gagal adalah karena dia bermalas-malasan. Nah, maka malas itu di dalam agama dilarang. Sehingga malas-malasan itu disebut mafsadatun ayyam mafsadatin. Betul-betul merusak segala-galanya. Sehingga kita tidak boleh meluangkan waktu sedikit pun untuk tidak belajar, apalagi untuk hanya main-main. Fa idza faraghta fansob. Apabila engkau sedang kosong, nganggur, cepat diisi dengan pekerjaan yang lain. Jadi ini waktu ini betul-betul kasaifi in lam taqta'uhu qata'aka. Jadi waktu ini seperti pedang. Kalau engkau tidak memotongnya, dia akan memotong dirimu. Ini kalau orang barat, waktu itu adalah uang. Time is money. Waktu adalah uang. Karena apa? Ukurannya hanya uang itu. Padahal MK tidak mengukur uang, walaupun uang bisa diukur gitu. Jadi yang penting cukup hidup. Tapi kalau orang barat, apapun diukur dengan uang. Siang malam hanya uang. Seperti orang Cina, hanya uang yang diukur itu. Nah, tetapi kita nilai yang kita ukur. Nah, kemudian yang keempat, wadirhamun. Dirhamun fulusun nukudun. Jadi uang, nuntut ilmu itu memerlukan biaya. Dan saya yakin yang datang ke sini adalah orang-orang yang sanggup untuk membiayai dirinya selama di LMK. Saya ketemu dengan beberapa orang yang ada di Kalimantan dan Sumatera. Pak Didin, berapa bayaran di LMK? Dengan rasa berat saya nyatakan 350.000 per 1 bulan. Saya kira mau mengatakan berat sekali. Loh, itu kok murah sekali? Tuh. Jadi orang luar dari Kalimantan yang kaya-kaya itu, ini murah. Jadi LMK itu kok murah sekali itu. Dibanding kalau di Kalimantan, kalau di Jambi, di sini ngebaso misalnya 7.000, di sana 15.000. Jadi nilai harga biaya yang ada di pesantren LMK ini sangat murah sekali. Oleh karena itu jangan sampai gagal murah terus lupa, nggak mau bayar-bayar, ngutang. Nggak boleh ngutang itu. Pokoknya begitu dapat uang langsung bayar. Jangan dibiasakan ngutang. Rasulullah SAW mewanti-wanti kita untuk ngutang. Ittaqi wadaina fa innahu hamun bil laili wa madallatun bin nahari. Hati-hati, awas dengan hutang, kata Rasulullah.
Karena hutang itu menjadi kegundahan di malam hari dan malu di siang hari. Kok kenapa gundah? Karena malah mikirin gimana ya bayarnya besok. Itu hutang itu. Kalau siang hari bisa malu, ketemu lagi dengan orang tadi itu. Nggak bayar-bayar, ketemu lagi. Maka usahakan jangan hutang. Apalagi tidak bayar, itu termasuk bagian dari maksiat yang dilakukan dan menggoda setiap penuntut ilmu. Jadi setiap penuntut ilmu itu begitu, tergoda untuk ngutang, untuk beli tidak bayar, untuk mengambil barang orang. Bahkan termasuk apa? Mengambil buku di perpustakaan kemudian tidak dikembalikan, termasuk itu. Itu hal-hal yang kecil termasuk harus diperhitungkan, semuanya dihisab. Nah, kemudian yang kelima, wasohbatu ustadzin. Jadi sobat dengan guru, dekat dengan guru, banyak bertanya. Tanyakan apa yang tidak paham. Nanti guru akan memberi jawabannya. Konsultasi dengan guru. Nah, termasuk guru itu adalah buku. Ada guru bentuk manusia, tapi ada guru kaligrafi bentuknya buku. Dan itu di perpustakaan sudah cukup banyak. Bahkan nanti kalau ada yang menyusun skripsi tentang kaligrafi, itu tinggal lihat contohnya. Lebih dari 100 skripsi, tesis dan kaligrafi berada di sini. Dan banyak dari ITB, dari UI, dari UNJ, UIN, IAIN dan lain-lain studi datang ke sini untuk menulis skripsi, disertasi dan tesis kaligrafi. Maka nanti kalau ada yang mau nyusun itu gampang, tinggal masuk ke sana. Termasuk disertasi saya juga kaligrafi 510 halaman lebih. Judulnya apa? Seni Kaligrafi Islam pada Musabaqah Al-Quran di Indonesia, analisis estetika dan makna. Nah, itu juga kaligrafi gitu. Tentu dengan nilai cum laude. Nah, kemudian yang terakhir itu watulu zamanin. Nuntut ilmu itu waktunya panjang. Makanya Rasulullah menyediakan waktu untuk nuntut ilmu itu dari mulai lahir sampai mati. Panjang waktunya. Oleh karena itu belajar kaligrafi setahun di Lemka itu belum cukup. Maka nanti dapat dilanjutkan setelah itu. Nah, waktu yang 1 tahun itu gunakanlah baik-baik untuk betul mempelajari apa yang ada di sini. Termasuk juga mempelajari bagaimana kami Lemka ini membina kaligrafi. Itu harus jadi pelajaran sehingga ketika kita nanti keluar menjadi tokoh atau guru kaligrafi, silahkan bukalah sanggar kaligrafi atau lembaga kaligrafi yang niru Lemka. Nah, juga harus silakan pelajari bagaimana kok Lemka jadi begini nih sekarang ini. Di sini saksi-saksi dapat melihat Ustadz Bobi santri pertama, Ustadz Husain Fakhruddin orang pertama yang mengambil orang Lemka. Itu saksi ya. Jadi dapat tahu persis bagaimana santri pertama di sini hanya 4 orang. 4 orang santri dari Riau, dari Jakarta, dari Cianjur, dari Bandung. Jadi santri pertama hanya 4. Sampai waktu itu saya khawatir bisa nambah enggak ya? Santri kok cuma 4 itu. Sehingga terpaksa mengambil 25 anak-anak dari sini untuk meramaikan pengajian di pesantren dengan ngaji Al-Quran. Karena Pak, santrinya hanya 4. Nah, tetapi yang pertama 4 orang itu, itulah cikal bakal pesantren kita. Karena saya ingat kepada kiai saya, Pak Kiai Imam Zarkasyih di Gontor waktu itu, kata Pak Kiai, santri saya yang sukses adalah yang mengajar walaupun di tengah gunung, di tengah hutan. Jadi nanti santri Lemka yang sukses adalah yang mengajar orang lain, walaupun hanya 4 orang, 5 orang, 7 orang. Bahkan ada salah satu santri Gontor yang sukses dan sekarang dikenal.
membangun suatu kampung, yaitu kampung bahasa Inggris di Pare, Kediri. Namanya Mr. Kalen O, dari Sulawesi, dan dia murid melukis saya tahun 1973. Jadi si Kalen ini ahli bahasa Inggris, tapi dia punya jiwa dakwah. Dia ingin berdakwah di daerahnya. Entah bagaimana riwayatnya, dia membuat kursus di emper rumahnya, hanya diikuti 4 orang. Yang 4 orang itu diajari dengan tekun, dengan tekunnya diajari. 4 berkembang jadi 10. Kemudian murid-muridnya membangun lagi kursus yang lain, sampai kawasan di Kediri itu menjadi kawasan desa bahasa Inggris karena Kalen O. Dan itu kalaupun dihubungkan, oh itu berarti murid Lemka juga gitu sebetulnya. Cuman Lemka belum ada gitu ya. Jadi saya waktu itu membuat kursus namanya Sakisda, Sanggar Pelukis Darussalam Gontor. Itu tahun 73. Salah satu muridnya adalah Lemka, adalah Mr. Kalen, yang nanti jadi pendiri kampung bahasa Inggris di Kediri. Termasuk juga ini kita di sini, ini sudah menjadi kampung bahasa Inggris di kota Sukabumi. Nah, jadi itu guru yang sukses, murid yang sukses adalah yang menjadi guru. Maka saya pun bersumpah, menjadi apapun saya adalah guru khot. Saya adalah PNS, pengajar di UIN Jakarta, tetapi saya guru khot. Nah, karena setiap khotot itu punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat dari ilmunya. Apa zakat dari ilmu itu? Disebutkan at-ta'limu zakatul ilmi. Mengajar adalah zakatnya ilmu. Maka setiap nanti anak-anakku sekalian belajar kaligrafi, perdalam baik-baik dan ajarkan kepada yang lain, sehingga nanti berkembanglah kaligrafi Al-Quran di Indonesia berkat tangan-tangan kita. Nah, itu seperti itu dapat dilihat itu. Apa nanti imbalannya? Itu lihat yadul khattat tasbikuhu ilal jannah bima katabat min ayat. Tangan seorang kaligrafer akan menuntunnya ke surga karena menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi tangan kita tuh kan jadi saksi. Kita tidak hanya semata belajar tanpa hasil, tetapi ini diharap inilah yang akan menuntun kita ke surga. Dan kita semua berharap akan ketemu di surga. Dengan apa? Dengan tangan kita yang menulis ayat-ayat Al-Quran. Jadi bukan hanya ayat-ayat cinta saja, ayat-ayat Al-Quran itu. Cuman sekarang itu jarang ada orang menulis surat cinta, itu jarang ada. Di WA saya gini udah cukup. Nah, kalau zaman saya dulu surat cinta tuh ditulis dengan tangan dengan bahasa yang puitis. Seperti saya juga sama ibu tuh nulis surat cinta sampai 100. Sampai 100. Kalau ada yang mau lihat ada. Itu zaman dulu ya. Nah, kalau tiap hari hanya menulis Al-Quran, betapa besar pahalanya. Karena apa? Yang dibaca, yang ditulis itu sama. Rasulullah menyebutkan tentang nilai pahalanya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, membaca itu artinya sama dengan menulis, maka dia akan mendapatkan nilai pahalanya. Pahala itu digandakan menjadi 10 kali lipat. Itu satu huruf, bukan 1 kata, bukan 1 baris, dan bukan 1 juz. 1 huruf nilainya 10. Maka setelah saya hitung, setiap baris Al-Quran rata-rata ada 40 huruf. Maka nilainya 1 baris itu sama dengan 400 nilai pahala. Kalau sampai ke bawahnya 15 baris, itu sama dengan 400 kali 15 sama dengan 6.000 pahala. Jadi kalau kita membaca dan menulis Al-Quran 1 halaman, kita akan mendapatkan 6.000 nilai pahala.
Subhanallah.